Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan di kelas 4, tema 3, subtema 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak videonya bersama-sama. Video pembelajaran tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Sebagai pribadi dan warga negara, kamu wajib mengetahui perbedaan hak dan kewajiban supaya segala kegiatan bisa terjalani dengan baik dan seimbang. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak memandang jabatan, keadaan sosial, status sosial, dan lainnya. Ada yang tahu apa itu hak? Iya, hak. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Amatilah gambar hewan di samping ini. Ada yang tahu nama hewan di samping? Tepat sekali. Gambar di samping adalah burung cenderawasih yang dikenal sebagai maskot dari Papua. Keberadaan burung cenderawasih kian terancam punah, sehingga burung ini menjadi salah satu hewan yang dilindungi. Kita sebagai manusia juga punya hak dan kewajiban terhadap hewan. Perburuan liar seperti pada gambar di samping merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu, bagaimana hak dan kewajiban terhadap hewan? Mari kita simak videonya bersama-sama. Kita berhak untuk memanfaatkan hewan, baik diambil telur, daging, susu, bahkan tenaganya. Namun kita juga berkewajiban untuk merawat hewan. Inilah yang dinamakan hak dan kewajiban terhadap hewan. Adapun hak terhadap hewan, di antaranya yaitu 1. Mendapatkan bahan pangan seperti telur, daging, dan susu. Telur didapatkan dari hewan unggas seperti ayam, daging diperoleh dari hewan seperti sapi dan kuda, sementara susu diperoleh dari hewan seperti sapi. Hak terhadap hewan yang kedua yaitu mendapatkan bahan sandang seperti sutra dan wol. Sutra berasal dari hewan yaitu ulat sutra. Hak terhadap hewan yang ketiga yaitu memanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Contohnya seperti pada di gambar yaitu wayang kulit yang proses pembuatannya berasal dari kulit sapi. Yang keempat, memanfaatkan tenaga hewan seperti kuda yang digunakan untuk menarik delman. Kemudian, tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia, di antaranya sebagai bahan pangan, sandang, bangunan, obat, maupun sebagai penghasil oksigen. Manusia berhak memanfaatkan tumbuhan, namun berkewajiban untuk merawat tumbuhan dengan baik. Adapun hak terhadap tumbuhan yaitu 1. Mendapatkan oksigen untuk bernafas. Yang selanjutnya yaitu mendapatkan bahan pangan seperti jagung, padi, dan sayuran. Yang ketiga yaitu mengolah tumbuhan menjadi industri seperti karet dan kelapa sawit. Kemudian yang keempat yaitu mengolah tumbuhan menjadi obat seperti jahe, kencur, dan kunyit. Adik-adik, ada yang tahu apa itu kewajiban?
Ya, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun kewajiban terhadap hewan yaitu yang pertama, memberi makan dan vitamin pada hewan. Selanjutnya, membuatkan kandang yang layak untuk hewan. Kewajiban terhadap hewan yang ketiga yaitu membawa ke dokter hewan jika hewan mengalami sakit. Selanjutnya yang keempat, hibur hewan dengan bermain bersama agar hewan tidak mengalami stres. Selain kewajiban terhadap hewan, ada juga kewajiban terhadap tumbuhan. Yaitu yang pertama, memelihara tumbuhan, seperti contoh yang ada di gambar. Yang kedua, yaitu membudidayakan dengan tepat, seperti membudidayakan pohon kelapa sawit yang digunakan untuk menghasilkan minyak goreng. Selanjutnya, yang ketiga yaitu melestarikan tumbuhan. Sedangkan yang keempat, menanam dengan baik. Demikianlah video pembelajaran tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.